Sebentar. Saya mau sambil biar ada musik-musiknya. Udah kedengeran belum suaranya Kasa, musiknya? Sudah Kak Dini, sudah. Udah ya, oke. Oke, suara saya ketutupan nggak Kata? Enggak, tapi cuman Kak, kayak Ketutupan. ada agak dikecilin sedikit aja ya musiknya. Agak dikecilin dikit ya. Oke. Ih, Bentar. oke, ya, udah. Sip, sip, bentar. Saya kecilin lagi. Segini? Segini? Cukup? Ah, ya cukup. Supaya lebih fokus dengan suaranya Mbak Dini. Oke. Ya, sip, sip. Ah, tadi sudah diperkenalkan ya, jadi saya langsung lanjut aja. Saya menginisiasi komunitas juga namanya Juvia. Ini adalah sosial inisiatif yang berfokus untuk mengatasi konflik melalui creative coaching dan growth facilitation. Growth facilitation itu kurang lebih kayak gini, sesi-sesi ada materinya, tapi juga nanti akan interaktif dan partisipatif. Jadi saya sangat mengharapkan partisipasi dari mama-mama semua yang ada di sini. Nanti kita ada breakout room, ngobrol, terus ada sesi refleksinya juga. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan self awareness agar bisa menjalani hidup yang diimpikan dengan penuh harapan atau dream life and hope. Untuk Instagramnya ada di @juvia ia.i boleh di follow. Nah, untuk sesi hari ini, saya berharap Mama yang ada di sini bisa cari tempat nyaman tanpa gangguan karena kelas kita itu nggak akan cuma dengerin saya ngomong, tapi kita akan bersifat aktif dan interaktif. Jadi, mohon untuk bisa fokus pada sesi dari awal hingga akhir. Nah, kalau misalnya ada di sini yang rencananya mengikuti secara pasif, mohon untuk dituliskan di rename di samping namanya pasif gitu. Jadi saya bisa tahu mana yang bisa aktif, mana yang hanya bisa pasif atau mendengarkan aja. Karena nanti selama sesi breakout room diharapkan bisa ngobrol sama partnernya. Kalau emang nggak bisa ngobrol, jadi saya tahu uh, supaya nggak kasihan gitu nanti temennya ngobrol sendiri. Gitu. Jadi silahkan di rename kalau memang tidak bisa open mic atau tidak bisa aktif. Oke, kemudian silakan untuk aktif berpartisipasi supaya dapat maksimal pengalaman sesinya dan dapat manfaatnya secara utuh. Nah, kalau ada pertanyaan nanti boleh langsung diajukan tanpa menunggu sesi khusus tanya jawab. Boleh via chat, boleh raise hand, tapi kalau saya nggak kelihatan, boleh langsung open mic aja misalnya Kak atau coach mau tanya gitu. Boleh banget. Jadi saya tidak masalah untuk disela. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Oh ya, saya juga akan Halo sangat semua. menghargai. Ya, gimana? Halo? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau misalnya tidak ada yang bertanya, uh, boleh di mute ya untuk kelancaran sesi kita. Kalau misalnya ada yang mau dibicarakan, boleh di unmute. Oke, nah sekarang silahkan mama-mama tuliskan di chat. Boleh tulis namanya siapa supaya saya mungkin di sini yang baru pertama kali di sini bisa tahu nama panggilan. Kemudian tuliskan aku datang hari ini dengan niat apa. Mungkin di sini ada juga yang baru pertama kali datang, jadi kita bisa kenal satu sama lain. Boleh tulis di chat. Aku, saya contohin ya. Ini saya datang hari ini dengan niat berbagi. Kurang lebih kayak gitu, kayak ada di chat. Nah, sambil nunggu mau Mas Rini tulis yang ada di chat, uh, kita di sini niatnya adalah berada di ruang yang aman. Jadi harapannya ketika nanti ada yang sharing, ada yang bercerita, kita bisa saling mendengarkan, tidak menjudge satu sama lain, tidak ada judgement di sini. Kita di sini untuk mengambil jeda, untuk berefleksi. Oke, sini ada
Kak Waish, ada Kak Yasmin juga, Kak Meldi. Ada yang niatnya untuk refleksi, merasa lebih rileks. Nah, emang tujuannya kayak gitu ya. Kak Yasmin datang hari mencari inspirasi menulis. Wow, jadi pasif karena baru bergabung. Tapi maksudnya Kak Yasmin pasif ini bisa open mic nggak gitu? Misalnya lagi di jalan atau apa? Kalau misalnya nggak lagi di jalan atau memang tidak ada dalam kondisi teknis, nanti aktif aja. Gimana Kak Yasmin? Halo, halo. Oke. Saran saya sih di sini yang aktif itu bukan berarti yang udah jago atau gimana atau yang udah sering datang, bukan. Tapi maksudnya kalau emang secara teknis memungkinkan, harapannya bisa aktif semua. Karena nanti juga bukan berarti harus ngomong di sini gitu, bukan, tapi ketika lagi ada breakout room bisa ikut ngobrol berpartisipasi sama teman di breakout roomnya gitu sih Kak Yasmin. Kak Ayu refreshing, siap. Kak Dina, wah Kak Dina dari Depok sama nih, saya juga di Depok. Niatnya belajar mengembalikan fokus untuk kembali ke fitrahnya seorang Dina dengan banyak peran, wah luar biasa. Kak Dewi agak berefleksi agar lebih rileks. Kak Heni datang dengan ingin merasa lebih rileks, lebih tenang, rehat. Kasa belajar bersama cara mengambil jeda istirahat sejak dari overthinking. Oke. Kak Yasmin, senang banget, aman ya. Kak Lilis tahu cara mengatasi burnout. Siap Kak Rizka, lebih rileks, kasih menimba ilmu. Oke, terima kasih banyak ya mama semua untuk perkenalannya. Nah, sekarang kita grounding dulu. Kita mulai sesi pagi ini. Oke, ada Karina biar tambah ilmu, senang belajar. Oke, silahkan duduk dengan nyaman. Boleh duduk tegak atau bersandar juga nggak apa-apa. Pejamkan mata sejenak. Kita mulai dengan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sekarang kita akan melakukan nafas 4 hitungan, tahan 3 hitungan, hembuskan 5 hitungan supaya bisa lebih rileks. Oke, pejamkan mata lagi. Tarik nafas 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Tahan 3, 1, 2, 3. Buang 5, 1, 2, 3, 4, 5. Diulangi. 1, 2, 3, 4. Tahan 1, 2, 3. Buang 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi. Tarik 1, 2, 3, 4. Tahan 1, 2, 3. Buang 1, 2, 3, 4, 5. Oke, boleh dibuka lagi matanya perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sudah bisa lebih rileks. Nah, kita akan mulai sesi kita di pagi ini. Silahkan diperhatikan baik-baik di layar. Di sini ada namanya roda perasaan. Nah, boleh dilihat yang berbahasa Indonesia atau boleh dilihat yang berbahasa Inggris, yang mana yang lebih nyaman. Silahkan. Oh, Kak Yasmin. Gak apa-apa, Kak. Kita di sini bebas, free untuk merasakan apa yang kita rasakan. Jadi tidak ada judgement di sini ya. Silahkan pilih 3 perasaan yang paling dominan dirasakan dalam 1 bulan terakhir ini. Boleh dari yang roda bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bebas pilih. Caranya lihat dulu yang roda paling dalam itu ada takjub, muak, marah, bahagia, takut, sedih kalau yang di bahasa Indonesia. Kalau yang di sebelah kanan ada sad, heated, shook, joyful, beast mood, ada peaceful. Dari situ coba dilihat perasaan paling besarnya yang mana, misalnya kayak apakah marah, apakah muak gitu ya. Nah, kemudian baru lihat ke roda yang paling kecilnya, mana yang paling menggambarkan. Nah, terus habis itu cari lagi. Jadi cari 3 yang paling menggambarkan perasaan. Nah, tapi kalau misalnya di marah kok nggak ada yang cocok ya, coba ke muak gitu. Perasaannya, oh mungkin adanya di situ gitu. Atau kalau misalnya nggak ada yang cocok, boleh cari di roda-roda kecil di yang bagian lain. Nah, kalau udah, boleh tuliskan di chat ya 3 perasaan yang paling dominan dirasakan dalam sebulan terakhir. 3 ya, Kak.
Oke, kalau aku misalnya contoh, oke, saya akan tulis saja di kolom chat. Aromaterapi yang mana? Gimana, Kak? Oke, jadi ambil waktu untuk lihat, nggak apa-apa. Boleh dilihat-lihat. Oke, di sini udah ada Kak Yasmin, Kak Ayu takut, Kak Yasmin bahagia, takjub, sedih. Kak Ayu takut ditolak, bangga, optimis. Saya cemas, sabarnya terganggu. Oke, mama-mama yang lain silahkan boleh ditulis juga ya. Nah, ada Kak Yasmin percaya, bangga, kesepian. Oke, ingat di sini kita tidak ada judgement, jadi tuliskan aja, feel free apapun yang dirasakan. Wah, ini ternyata unik ya. Jadi perasaan ini nggak selalu berhubungan satu sama lain ya. Bisa aja ada perasaan yang positif, tapi juga ada perasaan yang negatif. Itu nggak apa-apa banget, karena perasaan juga nggak ada yang positif, nggak ada yang negatif. Jadi itu semua adalah perasaan. Karina, muak, marah, takjub, gasa, tertantang, takut ditolak, peka. Oke. Kak Rahmadina, kesepian, kelelahan, kasih, takjub, bahagia, takut. Iya, nggak apa-apa, Kak. Emang agak kecil. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak yang sudah menuliskan, mama yang sudah menuliskan. Masih ditunggu bagi yang belum. Nah, sekarang uh, apakah masih ada yang lain? Silahkan. Oke, saya tunggu 30 detik lagi. Setelah itu kita akan berlanjut ke aktivitas yang berikutnya. Aktivitas yang berikutnya adalah ngobrol di breakout room dengan partnernya masing-masing. Jadi silahkan yang diobrolin apa? Yang diobrolin adalah si perasaan yang dirasakan ini, 3 perasaan ini. Jadi boleh diceritain ke teman partnernya di breakout room, kenapa misalnya saya sedih, terabaikan, dan bahagia itu apa maksudnya, apa yang dirasakan. Ingat untuk di sini kita adalah ruang yang aman, jadi mohon untuk tidak menjudge, boleh bertanya, boleh sharing, uh, tapi tidak menjudge satu sama lain, karena ini semua adalah valid perasaan yang kita rasakan. Oke, kita akan ke breakout room. Bagi yang belum kenal, boleh berkenalan ya, supaya bertambah temannya. Bagi yang sudah kenal, boleh langsung aja sharing uh, tentang 3 perasaan yang tadi sudah dituliskan di kolom chat. Mengapa 3 perasaan tersebut yang paling dominan dirasakan dalam sebulan terakhir? Oke, saya akan buat, ini ada 21 orang. Saya akan buat 7 breakout room. Masing-masing masing-masing akan mendapatkan 2-3 orang teman di breakout room ya. Oke, silahkan untuk ngobrol tentang 3 perasaan tadi. Bentar. Waktunya 6 menit aja, silahkan digunakan sebaik-baiknya untuk ngobrol.
Tidak tuh kakak apa tadi kakak? Kakak. Paling yang kangen gua di itu namanya. Aku selalu di jalan apa yang mau di kata kita obat CST gitu kan. Sholat. Bensin kakak ayah kan enak. Mun ayah cai mah biasa teu ngumbah di kosan. Kak, ari motor sok dikumbah tara. Belum cerah. Ari pangumbahan sabaraha kak? Oke, kita akan tunggu teman-teman yang lain untuk kembali ke sini ya. Tuh. Oke, semuanya sudah kembali kan? Coba dulu. Oke, semua sudah kembali. Nah, gimana tadi ngobrolnya? Apakah tadi sudah sempat berkawan, sudah sempat ngobrol? Boleh dong sharing satu orang. Jadi gimana ngobrolnya di ruang breakout room? Yang mau sharing? Ada mungkin Kak Lilis tadi Halo, yang halo. sharing Tadi ada tadi yang sudah berhasil soalnya ngobrol. Tadi itu itu ada ibu dan informasi. anak loh, menarik banget. Oke. Gimana tadi ngobrolnya? Mama-mama. Hai Kak Jimmy, aku mau sharing dong. Iya, Kayu. Gimana Ya, Kayu? saya dari breakout room Tadi satu. ngobrol. Room Mm-mm. satu kami tuh bertiga bareng Mbak Dini juga namanya gitu kan. Sama Mbak Dini, Mbak Oh, Dian. oke, oke. Sorry Mbak Dian, sorry Mbak Dian. Oke, Kebaca oke. Mbak Dian Asih sama Mbak Yasmin gitu kan. Nah, jadi ya rilis. Kenapa sih aku ngerasakan hal itu gitu kan di bulan ini? Kalau saya ya karena saya kan tadi takut ditolak, optimis sama apa bangga karena saya tahun ini penuh penolakan gitu kan. Saya ikut ini ditolak gitu kan. Tapi di ketika saya dinyatakan gagal, nah tiba-tiba datang tuh dari mana-mana tiba-tiba Hmm. menghubungi yang Mbak, kamu kerja bareng aku ya gitu. Mbak, kamu diterima ini ya dalam hati. Wah. Oh, berarti itu makanya masuk ke optimis. Oh, berarti sebenarnya aku nih punya sesuatu gitu kan. Walaupun aku gagal di sini, tapi aku bisa juga loh di tempat yang lain gitu. Mereka mungkin ya memang belum butuh aku dan jalanku nggak ke sana gitu. Makanya aku optimis dan pada akhirnya aku bangga gitu kan. Oh, aku punya sesuatu ya gitu. Jadi tidak perlu minder, tidak perlu drop ketika ketika gagal. Karena terus terang Mbak, ada di satu titik gagal aku tuh sampai aku nggak mau diganggu gitu kan. Sampai karena aku udah yakin aku tuh bakal bisa dan teman-teman pasti kamu tuh yang terpilih. Hah.
gitu. Jadi ternyata tidak, apa nggak gimana, teman-teman tuh Ah, sampai, ayo patah hati banget ya. kamu nggak apa-apa kan gitu, sampai saya akhirnya tidak memilih lanjut di situ gitu kan, maksudnya tidak lanjut sebagai timnya gitu, karena saya ngerasa aduh sedih Mm. banget nggak deh gitu. Makanya setelah ini kan ya udah saya optimis lagi dan saya bangga, oh jalanku tidak di situ, ternyata di tempat lain gitu kan. Nah kalau dari Mbak Dian Nah, tuh sedih dan takut karena lokasi beliau saat ini di dekat, tinggalnya di Makobrimob dan kuliahnya dekat dengan wow, kondisi itu lagi kerusuhan bahaya ya. gitu. Makanya itu Ya, 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 jadi ya ya. was-was gitu kan. Nah kalau ke Mbak Yasmin tadi itu, eh, kalau nggak salah semangat juga gitu kan. Koreksi kalau saya Mm. salah Mbak Yasmin. Karena beliau itu sekarang sedang ini menulis di LinkedIn gitu kan. Dan beliau itu awalnya ditolak oleh orang tuanya untuk menulis gitu. Nah tapi ternyata karena itu kesukaannya gitu kan. Jadi dijalanin dan alhamdulillah eh, memutuskan stigma yang sebelumnya Mbak Yasmin pikir oh di LinkedIn itu kan begini begitu, tapi ternyata setelah dijalanin itu oh banyak loh yang support aku gitu gitu sih Mbak Dini, terima kasih. Wah, terima kasih banyak udah sharing, menginspirasi sekali. Terima kasih ya. Mudah-mudahan yang lain juga tadi udah sempat ngobrol, udah sempat saling berbagi. Nah, sekarang boleh tulis lagi di kolom chat karena kita judulnya adalah Deal with Burnout. Jadi saya mengasumsikan kalau teman-teman atau mama-mama yang ada di sini itu lagi lelah atau lagi burnout. Apa yang paling melelahkanku akhir-akhir ini, baik secara fisik atau mental atau emosional? Boleh silakan tuliskan di kolom chat. Saya ikut tulis juga. Oke, sudah ada. Nah, apa nih? Penyebabnya apa? Kayak Yasmin, apa yang paling melelahkan kayak Yasmin secara emosional? Kalau ke arah Madinah, apa yang paling melelahkan kayak ke arah Madinah secara mental? Nih kalau ke Ayu banyak deadline, kayak gitu ya. Jadi apa penyebabnya? Kalau aku misalnya adalah gitu. Kalau ke Ayu banyak deadline. Nah, apa nih yang membuat mama di sini lelah? Kirim. Silahkan dituliskan di kolom chat. Yeay. Sambil nunggu yang lain nulis, kayu mau sharing deadline apa aja nih, Kak? Itu ya, ada Kak Yasmin juga. Sebagai ibu rumah, anak sudah mulai menginjak usia aktif-aktifnya, jadi sering teriak-teriak. Belum lagi kerjaan rumah sendiri, job seeker juga. Wow, banyak ya Kak Yasmin ya perannya. Kak Anggi, urus anak usia mau 5 tahun lelah, cari nafkah lelah. Oke. Karina tidak dihargai, tidak percaya. Kak Meldi memaksa diri meskipun nggak nyaman. Karena Madina silent treatment dari suami dan tuntutan finansial harus tetap aku yang penuhi. Wow, ini lelah banget ya. Kak Sa, secara fisik karena banyak kegiatan deadline yang harus dikerjakan. Secara mental anak sakit, suami bergantian. Bertua juga habis meninggal. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Campur aduk sekali, Masya Allah, Kas. Semoga dimudahkan, dikuatkan apa lukas saya. Oke, siap. Terima kasih ya sudah sharing. Yang lainnya boleh dituliskan di kolom chat apa yang paling melelahkan akhir-akhir. Ini Kak Heni, lelah dengan rutinitas sehari-hari, semua dikerjakan sendiri dan harus selalu manage waktu dengan baik. Oke, dengan namanya hidup itu pasti ada yang membuat kita lelah ya. Terima kasih banyak sudah men-sharingkan di sini. Nah, jadi kalau secara teorinya ada 3 nih dimensi burnout. Jadi burnout itu diakui sebagai fenomena yang berkaitan dengan pekerjaan, aktivitas, bukan gangguan medis. Jadi burnout itu bukan masalah psikologis, itu adalah konsekuensi dari banyaknya pekerjaan yang kita kerjakan. Kalau WHO mendefinisikan burnout itu sebagai sindrom conceptualized as resulting from chronic workplace stress that has not been successfully managed. Jadi intinya adalah si burnout ini hadir karena banyaknya tuntutan aktivitas atau pekerjaan, stres dalam pekerjaan tidak harus selalu di kantor, di rumah juga kita bekerja. Nah, yang stres yang tidak berhasil kita manage. Jadi lama-lama terakumulasi, akhirnya jadi burnout. Nah, di sini ada 3 dimensinya, yaitu kelelahan secara emosional,
Kemudian ada juga sinisme atau keterpisahan emosional. Sini maksudnya jadi kita ngerjain itu udah nggak pakai emosi lagi. Kita ngerjain itu udah, ayo udah yang penting selesai kayak gitu. Udah nggak ada antusiasmenya, udah nggak ada nyawanya gitu. Jadi itu keterpisahan emosional. Jadi kita udah nggak ngerasa apa yang kita kerjain itu ada di diri kita, ada di emosi kita. Itu udah karena kewajiban aja. Terus dimensi berikutnya adalah penurunan rasa pencapaian diri atau reduce personal accomplishment. Jadi kita ngerasa kayaknya aku kerjain ini nggak bagus deh gitu. Itu 3 dimensi burnout. Nah, jadi yang pertama itu kalau emotional exhaustion atau kelelahan emosional itu tandanya tuh kayak kita ngerasa kosong, drain itu kering gitu, energinya habis. Kita udah nggak punya energi untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Ini hanya contoh tanda-tanda aja. Jadi bisa aja ada yang di luar ini. Jadi yang pertama misalnya bangun tidur tuh udah capek duluan padahal baru bangun. Terus sensitif, gampang tersinggung. Menangis tanpa sebab. Terus rasanya tuh pengen menyendiri karena terlalu lelah untuk berinteraksi. Ngerasa nggak punya balance untuk menjalani hari. Jadi kayak aku merasa kayak baterai kosong tapi harus dipaksa untuk nyala. Itu tanda kelelahan emosional. Nah, dimensi yang kedua, sinisme emosional atau emotional detachment itu mulai kehilangan antusiasme, ngerjain tuh udah nggak pakai hati, terputus dari emosi sama orang lain, bahkan sama diri sendiri gitu. Jadi mungkin ngerasa kayak robot atau ngerasa kosong. Tandanya tuh mulai cuek atau sinis terhadap pekerjaan atau orang-orang di sekitar. Merasa jenuh atau dingin secara emosional, menganggap semua aktivitas yang perlu kita kerjakan itu sebagai beban, terus menjaga jarak karena terlalu lelah secara emosional. Jadi contohnya kayak udah nggak peduli lagi, yang penting tugas selesai aja, gitu. Nah, terus dimensi yang ketiga yaitu penurunan pencapaian disertai dengan perasaan tidak kompeten atau gagal, ngerasa nggak produktif, gak cukup baik, kehilangan kepercayaan diri untuk bisa ngelakuin itu, maaf. Nah, tanda-tandanya meragukan kemampuan diri sendiri jadinya, terus ngerasa nggak pernah cukup baik walaupun sudah berusaha keras. Semua hal itu yang kita kerjain rasanya itu gak berarti dan sia-sia, atau ngerasa stuck, mandek dalam perkembangan diri. Jadi kayaknya aku udah nggak bisa kasih apa-apa lagi deh. Ini 3 dimensi, ini bukan urutan, jadi bisa aja yang kita rasain tuh cuma 1 dimensi atau 2 dimensi atau 3-tiganya gitu, tetap merupakan tanda burnout. Nah, sekali lagi ya, Mama atau kakak-kakak yang ada di sini, kalau misalnya ada yang pengen tanyain boleh langsung. Nah, di sini tadi tuh Kak Meilia juga udah sharing dituntut perfeksionis ini. Kak Imas lelah mengalah dan tak bisa membahagiakan diri sendiri. Kak Wais dalam organisasi lagi banyak api dalam sekam, sempat ada tawaran di tempat baru tapi harus menolak karena wajib WFO selalu, lelah mental. Oke, Kak Ayu, kenapa kalau burnout mempengaruhi kesehatan, misal jadi asam lambung naik? Ya, itu sebutnya psikosomatis ya. Jadi karena ketika kita stres, apalagi sudah jadi burnout, stres yang menumpuk-menumpuk, itu menghasilkan namanya hormon kortisol. Nah, si hormon ini tentu saja mempengaruhi banyak hal dalam badan kita. Jadi memang itu kayak konsekuensi gitu ya. Ada orang-orang yang ketika dia stres itu langsung bereaksi tubuhnya. Bentuknya bisa beda-beda tuh, bisa ada yang asam lambung, bisa ada yang jerawatan dan macam-macam. Tapi itu memang mempengaruhi gitu. Makanya kalau kita kalau misalnya ada yang mau diet gitu ya, itu disarankan untuk tidur cukup, nggak stres karena hormon mempengaruhi fisik kita. Perasaan mempengaruhi fisik kita. Kak Sa, gunanya juga bisa bikin begadang, lelah tapi nggak bisa memejamkan mata juga. Iya, nah kayak gitu. Jadi nggak cukup tidur. Terus nanti makin lelah lagi. Betul. Yasmin, izinannya kita yang stres biasanya larinya ke tidur. Setelah itu biasanya keluar ide buat nulis. Maka kan awalnya dari stres. Nah, berarti ini bisa disebut dengan manajemen stresnya udah oke gitu. Jadi kalau misalnya stres, sebenarnya stres dalam porsi yang cukup, porsi yang kecil, itu bisa membuat kita jadi lebih produktif, jadi lebih aware, jadi lebih terpacu. Tapi kalau stresnya itu numpuk, jadi burnout, itu yang bikin kita malah disfungsional. Jadi kalau misalnya stresnya itu masih dirasa kita masih oke, masih bisa berfungsi, kita malah jadi produktif, berarti itu stres yang bagus.
Nah, tapi kalau misalnya stresnya itu udah membuat kita jadi malas ngapa-ngapain, jadi meragukan diri sendiri, jadi kosong, jadi nggak punya energi, itu yang nggak bagus. Gitu. Kalau sesuatu yang benar-benar itu nggak bagus. Kalau stres biasanya makan sampai 2 piring. Nah, kalau ini namanya cara meregulasi stres. Ada cara regulasi stres yang bisa produktif, ada regulasi stres yang nanti dampaknya bisa nggak produktif. Ini tergantung. Kalau kayak merasa makan 2 piringnya itu masih oke, tidak membuat hal-hal tidak diinginkan, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dengan makan terus nanti jatuhnya malah membuat kesehatannya nggak baik, berarti jangan meregulasi dengan cara itu. Kita cari cara lain. Kayak sebenarnya kalau tiba-tiba nangis kayak aku di awal tadi, kenapa ya? Ini salah satu tanda-tandanya juga menangis tanpa sebab. Bisa jadi. Tapi ada juga orang-orang yang memang sensitif sih, Kak. Jadi ya silakan diintrospeksi apakah tadi nangisnya itu emang karena lelah atau karena memang kita sensitif aja. Tuh. Oke, ini dimensinya. Nah, sekarang ada boleh tulis di chat ya. Dari 3 dimensi tadi, mana yang paling dirasakan akhir-akhir ini? Apakah kelelahan emosional yang tadi itu kayak bangun tidur udah capek, terus sensitif, jadi lebih sensitif, pengen menyendiri, ngerasa nggak punya tenaga. Apakah itu yang paling dominan? Atau apakah ini emotional detachment, mulai cuek, dingin, ngerasa semuanya beban, jaga jarak, udah nggak peduli lagi? Atau yang penurunan pencapaian, meragukan kemampuan diri sendiri, nggak cukup baik, sia-sia, stuck. Oke, kalau Karina kelelahan emosional, Kamel dimensi yang kedua adalah kelelahan emosional Kak Imas ya. Kalau Kak Dewi yang ketiga itu adalah penurunan pencapaian. Kasa yang pertama, Kak Imas yang ketiga. Oke. Jadi bisa lebih dari 1 dimensi yang dirasakan ya. Nah, jadi kenapa sih kita kali ini? Karena burnout itu seringkali nggak terlihat. Kayak kalau misalnya asam lambung naik langsung kerasa sakit gitu kan, bisa ke dokter, tapi bisa aja sih belum nyampe ke fisik gitu. Dan ada orang-orang yang fisik itu alhamdulillah kuat, walaupun dia udah stres kayak gimana tapi fisiknya tetap oke-oke aja. Kan bukan berarti nggak ada masalah ya, tetap ada masalah. Jadi kita perlu memahami dan memahami jenis ini bantu kita menamai rasa lelah kompleks gitu. Kayaknya bukan capek dia. Nah, kalau kita bisa menamai, kita bisa mulai merawat atau menyembuhkannya pelan-pelan. Jadi kesadaran itu langkah pertama menuju pemulihan. Kak Hendy di nomor 1 ya, Kak Melia di nomor 1, Kak Yasmin kelelahan emosional jadi sensitif ya, mungkin karena penuh kesensitivitan tinggi. Nah, ini perlu dibedain sih Kak Yasmin, ada tipe orang yang memang dari sananya tuh hypersensitif gitu, jadi yang peka, terus mudah merasa. Ini ada sensitifnya secara fisik, sensitif secara emosional, kayak kalau secara fisik, misalnya kalau lampu terlalu terang, pusing, suara terlalu kencang itu juga. Nah itu secara fisik. Ada yang sensitif secara emosional, mudah tersentuh gitu ya. Itu ada naturalnya manusia. Tapi ada sensitifnya yang biasanya enggak, tapi tiba-tiba jadi iya gitu. Biasanya biasa aja, tapi tiba-tiba kok jadi gampang kesel gitu. Mungkin itu tanda-tanda kelelahan emosional. Jadi silakan dipikir-pikirkan lagi ini sensitifnya yang mana. Kamelia nomor 1, Kak Hendy nomor 1. Always masih 70% dimensi 1. Oke, alhamdulillah masih 70% ya. Jangan sampai 100% Kak. Jadi harus mulai di manage. Karisnya kelelahan emosional. Aku kenapa mudah menangis atau sensitif banget? Nah, silakan dicoba ditelusuri dalam diri Kak Anggi, apakah mudah menangisnya karena lelah secara emosional atau memang dari sananya seperti itu. Kalau lelah secara emosional ini perlu di manage. Kak Yasmin, aman sih, aku sensitif di fisik sih, jadi ya bisa all central basing. Oke, berarti ini emang kayak gitu ya, emang orangnya kayak gitu. Ini aja diatur aja, dikelola. Kak Anggi juga bisa nanya, kayaknya memang ada orang-orang yang hypersensitif. Saya juga hypersensitif. Kak Lilis ngerasa terlalu berusaha pleasing orang, jadi suka capek. Nah iya, kalau kita selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan orang dulu sebelum kita, pasti kita akan kering sih, habis energi. Oke, terima kasih sudah sharing. Sekarang kita lanjut ke 12 tahap burnout. Kalau tadi dimensi ya, jadi
itu bukan urutan, jadi kita bisa ngerasain dimensi yang mana ya di antara 3 tadi atau lebih dari 1 dimensi sebagai efek dari burnout. Sekarang ini tahapannya. Jadi menurut si Herbert Freudenberger ini, dia psikolog pertama yang memperkenalkan istilah burnout secara klinis dalam dunia psikologi di tahun 74. Kata dia, burnout itu nggak datang tiba-tiba, ia tumbuh perlahan, satu pengabaian kecil demi satu. Jadi kalau kita abaikan satu tanda, oke, lanjut kerja aja, udah lanjut, lama-lama jadi burnout. Nah, jadi pernah ngerasa capek banget tapi nggak tahu kenapa. Nah, ini tuh ya tanpa kita sadari itu udah ada tahapan ya, tapi kita abaikan. Nah, jadi tahap yang pertama itu kebutuhan membuktikan diri. Ngerasa harus selalu sukses. Perfeksionis itu tadi ada yang dituntut perfeksionis ini. Pengen diakui, pengen jadi yang terbaik. Sampai ngorbanin diri kita. Jadi kayak aku harus bisa, harus sempurna gitu. Nah, abis itu karena kita butuh untuk membuktikan diri, kita kerja keras berlebihan. Jadi kerjanya tuh lebih lama, menolak istirahat. Jadi kayak tapi lanjut aja lah, tanggung gitu. Terus susah delegasi karena perfeksionis. Energi habis untuk membuktikan kemampuan diri karena ngerasa nggak boleh berhenti, harus lanjut. Habis itu tahap berikutnya mengabaikan kebutuhan pribadi, tidur, makan sehat, berhubungan sama orang lain, interaksi, maksudnya berinteraksi dengan orang, spiritualitas itu mulai ditinggalkan. Jadi lebih ke fokus sama kerja atau hal yang harus kita lakukan, aktivitas, kewajiban. Jadi fokusnya untuk kerja dan produktivitas. Nah, kalau diabaikan juga, terus lanjut lagi itu sampai bisa menggeser nilai hidup ya, hal-hal yang kita anggap penting kayak mungkin keluarga, hobi kita, interaksi kita sama orang lain, hubungan sama orang yang dekat dengan kita itu udah gak relevan. Pokoknya pusatnya adalah pencapaian dan pekerjaan atau kewajiban atau aktivitas yang harus kita kerjakan. Gak penting sekarang, yang penting target gitu. Nah, lanjut lagi tahap berikutnya itu menolak atas masalah yang muncul, mulai menyangkal kalau sebenarnya kita tuh capek, dikritik, menyalahkan lingkungan atau orang lain atas stres yang dirasakan. Aku nggak capek kok, mereka aja yang ribet gitu. Terus menarik diri dari lingkungan sosial, mulai menarik diri dari lingkungan keluarga, teman, komunitas, merasa hanya ingin sendiri atau malas ketemu siapa-siapa karena udah nggak punya energi. Gitu. Next. Lanjut lagi, itu udah mulai perubahan berlaku nyata, kayak mulai muncul gejala yang bisa kelihatan kayak gampang marah, sinis, gak sabaran, terkesan dingin. Ini yang tadi udah mulai kelelahan secara emosi. Orang terdekat mulai menyadari perubahan sikap. Kita kayak bukan kita lagi gitu. Kenapa? Karena kita kelelahan. Terus habis itu bisa muncul kehilangan perasaan diri atau kayaknya ini bukan kita deh, ngerasa asing sama diri sendiri, ngerasa cuma jalanin hari berulang aja, udah gak ada maknanya, emosi tumpul, udah mati rasa, udah ngerasa gak tahu lagi siapa diri kita. Habis itu ngerasa hampa, ngerasa hidup gak berarti, mengisi kekosongan dengan hal-hal yang sebenarnya tidak produktif, sebenarnya itu gak baik, kayak makan berlebihan, belanja impulsif, kerja terus-menerus, atau nyari distraksi lain untuk menyangkal kelelahan kita. Habis itu kita akan ngerasa hidup kok kosong banget. Kalau masih dilanjut lagi dan kita tidak berhenti memenuhi kebutuhan diri, kita akan lanjut ke depresi, sedih berkepanjangan, ngerasa gagal, nggak berharga, nggak berdaya, bisa muncul pikiran untuk menyerah, ngerasa nggak ada gunanya. Kalau masih diabaikan, kita akan hancur secara psikologis atau fisik, burnout-nya sudah di titik krisis, bisa berupa gangguan kesehatan. Nah, itu tadi mungkin pengaruh naik asam lambung, gangguan kesehatan, kelelahan ekstrim, emosinya kolaps, ngerasa udah nggak bisa ngapa-ngapain, atau ada juga yang pengennya tidur terus, ada yang nggak pengen ngapa-ngapain, kayak gitu. Kalau masih lanjut, ya udah jadi hancur total atau krisis eksistensial, putus asa mendalam, kehilangan makna hidup. Kalau nggak ditangani, bisa berujung pada gangguan mental serius. Jadi di sini tahapannya bisa aja nggak dilalui semuanya, bisa aja loncat-loncat gitu. Bisa ada bagian dari 3 mungkin bisa langsung ke 5, bisa langsung ke 6 gitu. Jadi nggak semua orang harus lewat 12 tahap itu. Tapi kalau misalnya kita menyadari sudah ada di tahap-tahap ini, ada tahap yang kita udah mulai sadar, kayaknya saya berlebihan deh kerjanya, kayaknya saya udah nggak seimbang deh, berhenti, ambil jeda, evaluasi, refleksi, jangan dilanjutin kalau nggak mau jadi burnout gitu. Jadi kita perlu menyadari ini. Misalnya muncul satu tanda,
atau kita ngerasa ini udah ada tahapan yang kita rasakan, kita bisa ambil jeda dan berefleksi, kemudian mengevaluasi lagi harusnya gimana sih, terus apa sih yang kita perlukan, memenuhi kebutuhan diri sendiri itu penting. Nah ini ya, tidak semua orang mengalami 12 tahap lengkap ya, bisa aja nggak lengkap, bisa aja loncat-loncat. Tapi semakin awal kita sadar, semakin besar peluang kita untuk pulih. Burnout itu bukan lemah, tapi tanda bahwa tubuh kita, jiwa kita, hidup kita itu butuh perhatian. Oke, sampai di sini. Kalau mau ada pertanyaan boleh tulis di chat, boleh juga open mic. Nah kalau nggak ada, boleh tulis ya di kolom chat. Apa insight atau apa hal baru yang jadi disadari setelah mengetahui 3 dimensi dan 12 tahap burnout tadi. Silakan, boleh tulis di kolom chat. Hal baru apa yang disadari atau insight apa yang didapatkan setelah mengetahui 3 dimensi dan 12 tahap burnout. Kalau mau open mic juga boleh. Oke, karena Madinah dapat ini sangat baru untukku. Oke, setelah tahu ini jadi apa nih Kak insight-nya? Mungkin ada yang gitu sekarang di tahap mana, boleh ditulis kalau tidak berkenan. Oke, Kak Imas, ternyata Kak Imas butuh jeda, senang banget dapat kesadaran ini. Oke, Kak Lilis jadi tahu kapan harus break, gak harus dulu, bener banget Kak Lilis. Sedih banget kalau breaknya harus nunggu masuk RS dulu. Oke, Kak Yasmin, be positif ya, nggak semua harus perfect, cukup jadi diri kita sendiri. Kita bisa kontrol seorang, kontrol kondisi, tapi kita bisa kontrol pikiran kita sendiri. Kurang lebih gitu sih. Oke, ya Kak, ya Kak. Jadi kita fokus ke apa yang bisa kita kontrol ya Kak. Yang paling bisa kita kontrol lebih banyak adalah diri sendiri, pikiran kita. Ya, terima kasih banyak Kak. Ya. Kak Dewi, tahapan-tahapannya baru tahu kok banyak itu bisa kita lihat dulu. Jadi sebenarnya sebelum kita beralih itu udah melalui tahap-tahap tadi, tapi kita nggak sadar dan kita lanjut aja. Kameldi sering mengabaikan perasaan minor, padahal sering bertumpuk berlayar-layar dan baru sadar saat udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kebanyakan kita itu baru nyadarnya setelah semuanya menjadi terlalu besar. Kasa ternyata lagi burnout tapi diri masih acuh. Selain mau jeda dulu saat udah masuk tahap burnout. Kayaknya stoicism aku bilang tadi, oke aku nggak ahli stoicism kan, aku belum belajar, jadi mungkin Kak Yasmin bisa sharing lebih banyak. Kanggi, aku pernah di nomor 10. Wah, sedih. Oke, semoga sekarang udah pulih ya, Kanggi. Kamelia, self love first. Karena Madinah, aku bisa sering untuk aku dan suami. Masing-masing kami tapi mana? Kalau suami yang terlihat di aku ada di tahap 10-11. Ya Allah, selalu ngomong lelah, sanggup capek. Kalau aku lebih ke kerja yang berlebihan. Cara yang udah meregulasi emosi emang berbeda. Kayak wis ternyata ada tahapan-tahapan ini ya. Kirain hanya karena tumpukan selesai dengan tahapan ini, aku jadi sadar ternyata aku diselamatkan oleh logikaku. Jadi begitu nyentuh tahap 1, logika masuk dan jadi deh. Oh gitu. Oke, berarti kalau jadi bahkan di tahap 1 aja udah sadar ya ini. Oke, masih Kak Wise. Nah, Andi, alhamdulillah karena izin Allah, padahal juga sering belajar juga sekarang baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sharingnya. Sekarang boleh kita berefleksi yuk. Aku selama ini memaksakan diri untuk apa biasanya dan karena apa. Boleh tulis di kolom chat. Aku selama ini memaksakan diri untuk titik-titik-titik karena titik-titik-titik. Memaksa gimana ya? Maksudnya misalnya nih ya, contohnya aku ini bebas sih Kak. Memaksakan. Nah ini ada kayak Yasmin. Aku memaksakan diri untuk handle semuanya karena aku anak pertama yang udah tim itu, ada yang beruntung aku. Kayak gini contohnya misalnya. Kalau silakan ditulis apa aja yang ada di kepala aku.
aku selama ini memaksa untuk kuat karena aku terlihat lemah. Soalnya gitu. Ini tuh apapun yang kita paksakan bisa jadi burnout. Nah, Ayu selama ini maksain itu jadi untuk diakui. Nah, menuliskan ini membantu kita menyadari apa sih yang selama ini kita suka paksakan dan kenapa. Nah, sambil nunggu, ini ada Kak Imas, maksa diri untuk menerima hal yang tak aku suka karena mau belajar sabar. Oke. Nah, ini kan sebenarnya tujuannya bagus ya, mau belajar sabar gitu. Hanya saja kita perlu memperhatikan si tahap tadi. Kalau misalnya kita udah mulai jadi apa ya, depresi atau mulai jadi mudah marah gitu, kita perlu evaluasi diri lagi. Seberapa kita perlu memaksakan diri nih? Apakah kita perlu terus maksa diri atau kita ambil jeda dulu? Nah, Ramadina maksa diri tetap produktif karena ada mama dan anakku yang menyadarkan aku bahwa Ramadina itu masalah meski babak belur dalam pernikahan. Oke. Kamelnya aku selama ini maksa diri untuk bisa mengatasi semuanya sendiri karena aku nggak cukup yakin orang lain bisa punya kesadaran bertanggung jawab dengan baik. Oke, sih ini bagian di susah delegasi ya. Kasta selama ini memaksakan diri untuk selalu jadi yang terbaik dan produktif untuk menghilangkan kejenuhan dan perasaan merasa sendiri karena aku introvert. Oke. Karita menguras pikiran lebih untuk membantu suami karena keuangan tidak baik saja meski sudah berusaha maksimal. Masih belajar menerima. Oke. Kak Siti, aku selama ini maksa untuk meminta maaf karena teringat kejadian masa lalu hingga lupa diriku melukaimu dengan kata-kata yang tidak baik. Oke. Kalau ini berarti memaksa untuk hal ya. Kak Indah memaksakan diri untuk menjadi kuat karena masih tertanggung jawab saya. Oke. Nah, kakak-kakak di sini untuk apa yang kita paksakan itu kita ada niat baik dari kita. Kenapa kita memaksakan diri untuk itu? Kalau misalnya yang kita paksakan itu adalah hal yang baik dan dampaknya baik, itu oke banget. Tapi kalau yang kita paksakan ini pada akhirnya membuat kita jadi burnout, ini yang perlu kita sadari dan ambil jeda. Suka memaksakan diri dengan nambah kerjaan padahal gak produktif, jadi lelah karena kerja sesuatu yang gak ada manfaatnya. Oke. Delegasi masa hidup delegasikan. Oh iya, emang ada hal-hal yang tidak bisa kita delegasikan sih. Oke, makasih ya saya sharing. Nah, sekarang kita ke tadi kan teman-teman ada tuntutan hidup, ada hal yang perlu dipaksakan karena memang ada niat baik juga di baliknya, ada hal-hal yang kita harus terus kerjakan, ada hal yang nggak bisa kita kasihkan. Dengan semua hal tadi kita rasakan, apa hal yang tubuh atau bukan sekali? Boleh tulis tolong chat. Oke, kalau Kawis memaklumi situasi di organisasi ya, karena masih pengen berkontribusi. Nah, kemudian dengan sudah memaksakan diri selama ini, sekarang untuk diri sendiri butuh apa? Kalau ke Ramadina, butuh istirahat, hatiku butuh rasa aman. Kembali butuh lebih banyak fokus sama diri sendiri, tapi masih belum tahu butuhnya apa. Oke, berarti pada intinya butuh untuk lebih memperhatikan kebutuhan diri ya, tapi perlu diidentifikasi lagi kebutuhan dirinya. Yasmin support. Selama ini semua mengira aku baik-baik saja, kayak gak butuh support. Oke. Kak Dewi butuh healing. Kasa butuh didengar tanpa dijudge. Kak Indah butuh ruang sebentar untuk diam. Ada lagi yang lain boleh sharing? Kak Melia butuh menyendiri, baca buku dengan leluasa tanpa distraksi. Oke. Kak Rita butuh merasa semua baik-baik saja tanpa harus berusaha lebih keras. Oke. Kak Rizka butuh didengar. Oke, terima kasih sharingnya. Kak Wis butuh ngobrol face to face sama tim. Oke. Next. Ini adalah, Kak Imas butuh dirangkul. Ini adalah
tools aja. Dan toolsnya pun ini bukan semuanya. Jadi saya yakin kakak-kakak di sini atau mama di sini mungkin juga punya tools masing-masing. Ini hanya yang saya tawarkan aja, bisa cocok, bisa enggak. Untuk mengatasi si burnout itu. Yang pertama itu adalah micro boundaries. Jadi kayak kita perlu ada aturan sama diri sendiri gitu ya, apa yang kita perlukan supaya kita tidak jadi burnout. Contohnya, kalau kerjaan udah selesai, laptop tutup, bukannya lanjut scroll. Kalau misalnya udah jam sekian, HP ditaruh, misalnya kayak gitu. Jadi hal-hal yang bisa kita set kita supaya tidak lanjut jadi burnout. Terus bisa juga 5 menit ritual istirahat. Misalnya kayak tadi gitu, kalau udah lagi ngerasa capek banget, kita ambil jeda waktu 1 menit misalnya untuk nafas, pejamkan mata, nafas yang 4-3-5 tadi, ulangi 5 siklus misalnya, sesedikit apapun waktunya. Ini bisa untuk ngasih kita waktu istirahat walaupun cuma sebentar di tengah pekerjaan yang sibuk. Terus bisa juga ngasih kata-kata untuk diri sendiri. Aku udah berusaha yang terbaik hari ini, gak apa-apa walaupun belum sempurna, sekarang aku butuh istirahat. Dan istirahatlah. Jangan melanjutkan waktu istirahat dengan rasa bersalah, overthinking sama pekerjaan yang tadi, yang sebenarnya itu udah gak bisa dipapain. Jadi saat istirahat, istirahatlah. Terus kasih kata-kata validasi ke diri sendiri. Terus kalau kita tadi ada juga yang pleasing people gitu ya, suka memenuhi kebutuhan orang, itu kita bisa mempraktekkan cara bilang enggak. Jadi kita mungkin gak bisa bilang enggak secara vulgar atau secara agresif, tapi kita bisa mempraktekkan bilang enggak tanpa merasa terlalu kasar atau menolak. Misalnya kayak, aku sih mau bantu, cuman kayaknya tubuhku belum sanggup nih sekarang, kayak gitu. Jadi intinya berlatihlah untuk bilang enggak saat kita memang lelah. Nah, di sini Kak Siti ingin memahami perasaan sendiri, apakah itu cinta atau rasa sayang yang biasa dari kecil. Dia adalah teman terbaikku, tapi dia melakukan kesalahan di masa lalu. Katanya aku terluka. Oke. Kayak Kanaldi mau nyoba poin 1. Oke. Nah, ini adalah tools aja. Kalau misalnya mama-mama di sini punya tools sendiri, boleh juga ya sharing di kolom chat biasanya melakukan apa supaya tidak jatuh dalam burnout. Gitu. Poin 3, ada yang mau nyoba poin 3. Nah, oke. Nah, boleh dong kayak Kameldin Kariska nih. Mana yang pengen coba dipraktekkan dari 4 tadi? Kak Meli mau coba poin 1, Kak Siska mau coba poin 3. Kak Heni nggak akan bisa tidur kalau semua tugas belum bisa tidur tenang. Jadi harus kerjain semua tugas dulu ya Kak. Nah, permasalahannya apakah mungkin untuk mengerjakan semua tugas dalam 1 hari? Kalau mungkin ya berarti silakan dikerjakan. Kalau nggak mungkin, kalau misalnya kita waktunya udah habis, sudah waktunya tidur, tapi kita masih overthinking, itu akan membuat kita tambah kelelahan. Karena di waktu yang jatahnya harusnya untuk istirahat, kita pakai untuk memikirkan kerjaan. Boleh aku geser slide-nya. Ini, nah silakan ditulis mana yang mau coba dipraktekkan. Kak Imas mau belajar bilang enggak. Oke, Kak Indah tidak merasa bersalah jika tidak bantu menyelesaikan. Nah, oke Kak Indah. Ini berarti Kak Indah akan mencoba untuk meregulasi perasaan bersalah seandainya harus bilang enggak gitu ya. Sip. Nah ini mau coba 5 menit rest ritual. Okay. Ada lagi yang lain mungkin mau coba apa? Silahkan. Kak Nur Azizah, nah itu kalau overthinking biasanya malah nggak bisa tidur. Nah itu Kak, sebenarnya kan si overthinking ini nggak produktif ya, karena kita hanya memikirkan gitu, tidak mengerjakan. Jadi alangkah baiknya kalau waktunya bisa dipergunakan untuk istirahat dengan baik. Jadi mungkin bisa buat micro boundaries. Kalau sudah waktunya harus tidur, ya berarti tidur. Gitu. Nah, salah satu caranya misalnya kalau kita overthinking, bisa menggunakan metafora misalnya. Ibaratkan di kepala kita itu ada tombol on-off. Jadi on itu berarti otak kita bekerja, kalau off itu otak kita mati, nggak mikir apa-apa. Nah, kita bayangkan, oke, sekarang aku memutuskan aku mau off-kan dulu tombol otak aku. Dan tidak mikir apa-apa. Dan memejamkan mata. Mungkin bisa kayak gitu.
Asa mau coba yang pertama. Kak Wais, stop no practice ujuk-ujuk rekam minta bantuan BCD ditampung. Yuk coba mereka sesuai permintaan kamu. Dan ternyata yang kamu butuhkan cuma A kan. Saya bantu yang A aja ya BCD. Nah gitu Kak Wais, mantap ya. Jadi ini udah Kak Wais sudah membuat skrip gimana cara untuk menolaknya ya. Mana yang bisa dibantu, mana yang enggak. Kita perlu putuskan. Soalnya kalau kita nggak enak dan bantu semuanya, kita yang akan jadi burnout. Gitu. Kalau kita udah burnout kan pada akhirnya kita juga akan bisa bantu orang juga kan. Oke kan Melia, besok no practice. Kak Henny, ya benar kalau overthinking nggak bisa tidur nyenyak. Terus jadi lelah lagi deh besoknya. Karena yang ada kalau maksud tidur pas lagi hektik kerjaan ke bawah mimpi. Oh gitu. Berarti mungkin Kamelia bisa cari cara yang efektif buat Kamelia nih gimana? Jadi apa emang diselesaikan dulu aja atau silahkan dicari strategi yang paling cocok karena strategi memang bakal bisa beda-beda untuk setiap orang ya. Ya, terima kasih share-nya. Ini udah ditulisin juga. Nah, sekarang kita perlu jawab 3 pertanyaan ini nih. Boleh tulis di kolom chat. Jadi, supaya ke depan kita tidak burn out lagi, batas apa yang ingin aku mulai jaga walau kecil? Nah, kayak tadi misalnya memilah mana yang bisa kita bantu, mana yang enggak nih kalau Kak Wise. Atau apa? Batas apa yang ingin mulai kita jaga walau kecil? Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, aku ingin pulih agar bisa apa? Apa yang terjadi kalau misalnya kita nih seger, kita nggak burn out, kita nggak capek, nggak lelah secara mental? Apa hal yang bisa terjadi agar bisa apa? Yang ketiga, apa langkah pemulihan yang paling masuk akal buatku sekarang? Boleh ditulis di kolom chat 3 pertanyaan ini. Oke, aku kasih waktu dulu. Silakan 2 menit ya. Oke, gitu contohnya. Oke, terima kasih. Membatasi interaksi dengan orang lain, ingin pulih agar bisa fokus memenuhi kebutuhan sendiri, langkah pemulihan yang bisa dilakukan mengabaikan pesan-pesan yang berpotensi membebani. Yang lainnya silahkan.
Oke. Kak Yasmin ingin ada batasan waktu supaya bisa self healing biar bisa sembuh dari mental health karena ada anak butuh ibu yang bagus emosionalnya benar banget ya Kak. Yang paling bisa aku lakukan adalah menulis. Menulis ini bagus banget sih Kak Yasmin. Dengan menulis kita itu menaruh isi pikiran kita ke dalam tulisan sehingga Tadinya suaranya putus-putus ya. maaf akunya hilang. Iya, keluar ya. Share lagi ya. Mm-mm. Tiba-tiba offline. Oke, ini terima kasih buat yang sudah sharing, sudah menuliskan. Tadi ada masih yang nulis dan aku belum sempat baca. Oke. Nah, yang tadi udah nulis, ada yang mau sharing atau open mic? Ada Kak tadi dari Kak Imas. Kayaknya nulis apa? Batasan yang ingin aku buat fokus pada yang aku Muncul dapatkan. lagi semua chatnya ternyata. Ah, sudah. Di sini ada Kak Dewi, istirahat jangan memaksakan diri agar bisa bahagia, tidak mengganggu aktivitas lain. Langkah pertama, jangan memaksakan diri kalau gak bisa bilang, jangan mikirkan apa kata orang lain dari overthinking. Kak Lilis batasan dan memisahkan antara waktu bekerja dan keluarga dan teman. Kalau aku pulih, aku lebih produktif dan sehat, insya Allah. Detox sosmed dan fokus kalian produktif aja. Oh iya, terakhir kayak ada Kak Wais sama Kak Rita. Wow, Kak Wais ingin lebih budak sama isu yang tidak based on evidence ya, kayak gosip gitu berarti ya. Agar bisa mengatasi waktu besar untuk solusi bagi kebutuhan, cara yang paling rasional untuk mengatasi ini dengan bikin forum terbuka untuk komunikasi langsung biar blind spotnya terkuak. Oke. Karita batas yang berjaga kadang aku merasa karena selalu bantu suami sekalinya gak bantu jadi kayak gak peduli padahal kadang aku pengen kayak istri lain yang terima beres soal keuangan. Oke. Kan udah ada job sebagai seribu dan anak-anak. Iya iya, ingin pulih biar tetap bisa waras nggak tiba-tiba jadi monster. Ini setuju banget sih, soalnya aku juga gitu di rumah. Kalau capek tiba-tiba jadi monster ke anak padahal anak nggak salah. Langkahnya itu gak tahu harus gimana, mau bilang gitu ke suami gak tega karena suami juga emang sering bantu tugas aku sebagai seorang ibu, tapi maksudnya kok rasanya tantangan makin susah. Oke, bisa didiskusikan kali ya, cari solusinya bareng. Nah, Henny mengerjakan yang paling urgent dulu saja, sisanya selesaikan jika diri sudah siap dan relax. Aku ingin pulih agar bisa hidup nyaman dan relax, tidak overthinking. Langkah mulia yang paling masuk akal adalah tidak selalu overthinking dan selalu ingin perfect. Ya, karena manusia itu memang gak sempurna ya, kayak kadang apa adanya nggak apa-apa, agar emosi tetap stabil. Setuju banget. Terima kasih kakak-kakak. Aku jadi ikut terinspirasi dengan apa yang ingin dilakukan sama mama semua yang ada di sini nih. Nah, sekarang untuk menutup sesi kita, aku pengen mama semua teman-teman yang ada di sini memikirkan jadi apa sih satu hal yang aku bawa pulang dari sesi ini. Nah, ini aku akan buat breakout room lagi. Silakan ngobrol sama teman di breakout roomnya apa yang dibawa pulang dari sesi ini. Oke, ini orangnya ada berapa? 24, aku buat 8, masing-masing 3 orang. Hmm, oke. Aku assign. Semoga ini temennya baru, jadi bisa ngobrol sama orang yang beda dari yang tadi. Oke.
Waktu ngobrolnya 6 menit. Silahkan diskusikan apa yang dibawa pulang dari sesi ini.
Oke, selamat datang kembali di ruang utama. Nah, mau denger dong gimana tadi hasil ngobrolnya di breakout room. Ada yang mau cerita? Mau denger yang hasil ngobrolnya? Boleh dong satu dua orang ceritain tadi di breakout room ngobrolnya apa yang dibawa pulang dari sini. Siapa? Kak, maaf Oke, tadi Lili. aku masuknya terlambat jadinya ngikutinya Oh, baru gak baru apa-apa tengah-tengah. Kak Nuraziza. Gak apa-apa, boleh didengarin dulu aja. Kak Lilis, open mic mau sharing? Oh, lupa ini Kak, lupa nge-mute. Iya, intinya Lupa ya, mute, oke. fokus ke ini sih Kak, fokus ke diri kita masing-masing gitu. Jangan terlalu fokus ke eksternal gitu, lebih fokus ke internal diri kita. Jadi kita bisa lebih kenal gitu sama diri kita sendiri. Kalau kita kenal sama diri kita jadi bisa tahu tuh apa yang perlu direfleksi gitu. Terutama sekarang Oke. kan ya ke sosial media gitu dengerin hal-hal yang nggak perlu, berita-berita yang nggak perlu gitu, menurut aku itu juga akan nguras energi Kak, kayak apapun deh, gosip, berita-berita sekarang ini itu kan nguras energi gitu, Kak. Ya terus Iya ya itu betul. tadi, jadi balik ke fokus ke diri sendiri, terus tahu hal-hal yang memang diperlukan, terutama kalau kita jadi ibu, jadi orang tua, jadi istri gitu kan, kita juga perlu membagi-bagi gitu energi kita gitu. Jadi kalau pas kerja ya kerja, pas bareng keluarga ya energinya difokusin ke keluarga gitu. Kalau sama teman kita sama-sama sama teman-teman gitu. Jadi energinya nggak draining gitu. Itu aja sih Kak kalau dari aku. Makasih banyak loh Kak Dini. Sekali. Sama-sama. Manfaat banget Jadi banget ini. ya. Eh, Alhamdulillah. Oke. Kak Imas mau sharing juga open mic? Ya, Kak Dini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak Imas tadi ngobrolnya? Saya senang sekali Kak Dini ada program ini. Meskipun saya masuknya agak telat, tapi saya merasa jadi ada insight untuk apa ya, keluar dari burnout aku gitu. Per hari ini emang sejak kemarin, sejak ada insiden, saya jadi tertrigger agak-agak sedang burnout juga ini, Kak. Insya Hmm. Allah. Ini insight yang Kak Imas dapat apa nih dari sisi ini biar ke depan bisa lebih segar lagi, lebih fresh. Ya, lebih care sama diri sendiri mungkin ya, kayak supaya nggak terlalu lelah. Oke. Ada lagi Kak Imas? Saya masih agak suka ini, Kak, scroll scroll itu, masih mungkin itu Oh iya. banget ya. Awal, oke. Terima kasih Kak Nanti, Imas sudah sharing. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih baik lagi, bisa amin. lebih relax dan lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri ya Kak Imas ya. Amin. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Oke. Ada Kak Yasmin nih open mic. Apakah mau sharing Kak Yasmin atau nggak saja? Lanjut. Oke, Assalamualaikum Silakan. semuanya, Kak Dini juga. Waalaikumsalam. Tadi saya yang dapat dari pelajaran ini adalah yang pertama validasi emosi dulu ya. Kalau misalnya memang kita merasakan emosi yang apa tadi dibilang burnout, stres di tingkat awal, itu kalau bisa divalidasi dulu. Oh iya, aku lagi stres. Aku butuh apa sih? Aku butuh tidur kah? Aku butuh makan kah? Atau aku butuh sesuatu yang lebih untuk buat kita self healing. Jadi yang pertama tadi menurut aku yang dapat pelajaran adalah kita validasi dulu emosinya, kita cari tahu penyebabnya apa dan menyelesaikan seperti apa. Dan tadi ada sesi yang ini apa Kak? Afirmasi. Bahkan memang emosi itu bisa kita
bantu dengan afirmasi ya, afirmasi pagi, afirmasi tidur, sebelum tidur, bangun tidur. Dan bisa biasanya aku tuh tengah-tengah hari aku suka afirmasi. Gitu sih, Kak. Apa tuh Kak afirmasi di tengah harinya biasanya? Kalau tengah hari aku biasanya gini, aku hari ini sudah menyelesaikan setengah pekerjaanku, tinggal setengahnya lagi. Mohon bimbingannya ya Allah, semoga Hmm. aku bisa berikan yang lebih baik hari ini dari yang kemarin. Karena sesungguhnya kita ini nggak bersaing dengan orang lain, kita bersaing sama diri kita yang kemarin. Seperti itu sih aku, Mbak. Wah, Masya Allah. Terima kasih sharingnya. Mungkin bisa jadi ide buat yang lain juga. Makasih banyak Kak Alhamdulillah, Yasmin. tempuh insight buat menulis untuk setelah jauh sesi ini. Begitu. Iya, Alhamdulillah. Nanti bisa tulisan padahal deh. tadi awalnya grogi banget loh mau open mic di sini, tapi ternyata teman-teman se-welcome ini, Begitu. ya jadi merasa hangat ya di sini. Alhamdulillah kita di ruang yang aman Kak Yasmin. Terima kasih banyak sudah sharing. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Nah, sekarang kita sudah di penghujung sesi kita. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mudah-mudahan ini bisa membantu mama teman-teman semua yang ada di sini untuk jadi lebih baik lagi, versi diri yang lebih baik lagi. Nah, aku ingin menutup dengan memberitahu kalau di Jupia ini ada servis one-on-one coaching sama aku dan sama asosiatnya Jupia. Terus ada private creative coaching. Nah, creative coaching ini itu unik yaitu coaching dengan permainan. Ada bisa kelompokan, kalau mau kelompokan tuh janjian sama yang lainnya ada di sini. Boleh juga kalau mau minta untuk learning fasilitasi lagi seperti sesi yang sekarang ini. Ini topik-topik yang ada untuk itu ada gratitude, discovery feeling, karena kita kadang nggak sadar sama perasaan sendiri, terus menemukan kebutuhan psikologis, menemukan value kita, memahami diri sendiri, terus ke alam bawah sadar juga, menggali ke alam bawah sadar kita, ada refleksi tahunan, terus ada conversation, percakapan antara diri kita dengan diri kita. Jadi ada topik ini juga, jadi kadang kita punya aspek-aspek dalam diri kita yang berbeda-beda, yang satu bilang ini, satu bilang ini, itu bisa ditemukan dengan percakapan, bisa eksplorasi spiritual juga, bisa mengetahui sisi gelap diri kita, memperbaikinya jadi diri sendiri lebih baik. Ada healing child juga sama dari mana. Jadi kalau tertarik untuk sesi ya dengan saya dan atau asosiatnya nanti boleh kontak saya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Ini email, Instagram, website, dan nomor WhatsApp saya. Boleh untuk follow mungkin di Instagram supaya kita bisa terhubung juga, bisa ngobrol juga. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC ya, ke Kasa ya. Oke, silahkan. Baik, ya. Ya, Mbak Dini, Masya Allah sekali ya materi yang diberikan oleh Kak Dini hari ini ya, Mamis. Kita bisa jadi rilis perasaan nih yang kita rasakan di pagi ini. Kita bisa ngobrol, kenalan dengan orang baru. Kita jadi sadar bahwa burnout itu ternyata hal kecil yang menumpuk, yang kadang kita nggak sadari. Wah, banyak sekali nih hal positif yang udah kita dapat pagi ini ya, Mams. Nah, sebelum kita akhiri acara di pagi hari ini, kita ambil dokumentasi dulu ya. Mohon dibantu Kak Dewi untuk open cam teman-teman ya. Kami semua di sini bisa open cam. Kita ambil dokumentasi dulu. Dewi, silahkan. Oke, ada lagi yang mau open cam atau sudah cukup? Oke, Dewi, tolong. saya foto sekarang ya. Bang, katanya guru. Ada lagi? Jadi mungkin Kak bisa dimulai. Ya. Satu, dua, satu, dua, tiga. Ini masih ada yang chat sebentar. Ulangin lagi ya. Oke. Satu, dua, tiga.
Oke, boleh ganti gaya. Ganti gaya boleh, silahkan. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dewi. Nggak terasa ya Mas, kita udah di penghujung acara nih. Saya selaku host ingin mengucapkan terima kasih untuk host ini sebagai narasumber di pagi hari ini yang telah membagi ilmu berharganya. Terima kasih sekali. Semoga di lain waktu kita bisa sharing kembali. Untuk manusia yang di pagi hari ini sudah terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Jangan lupa nanti sebelum keluar dari Zoom dihimbau untuk mengisi feedback dulu ya yang udah di-share di live chat. Ini sangat berguna sekali bagi kami penyelenggara BBM supaya BBM menjadi semakin lebih baik. Nah, untuk nangis, akhir kata dari saya, rasa lelah terhadap suatu hal itu wajar. Istirahat bukan berarti kita menyerah, tapi sejenak berhenti untuk mengisi tangki cinta. Sampai jumpa di BBM selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sa, terima kasih Kak Dini. Sama-sama. Iya, terima kasih juga Mbak Rina. Wabarakatuh, terima kasih. Terima kasih Saika. Terima kasih semuanya. Kak. Terima kasih Kak Dewi. Jangan makin jarang jajan. Ya, makin jarang jajan aja. Seharusnya sih. Stop recording ya. Dan dia masih ada 100 slide. Oke. Asam. Maaf ya. Di tadi feedbacknya ini baru kukirim. Nanti di ini lagi kali ya di grup ya. Mute gak masih? Iya lupa. Iya nanti nggak apa-apa di-share di community aja Kak. Oke. Cuman yang membernya sayang sih ya. Kayaknya tadi ada orang-orang baru. Kayaknya yang baru lihat ya. Oh, tadi di awal belum di-share ya? Iya. Oke, maaf ya. Nih, Di-share tapi bukan di-share temenan. anaknya kak saya. Iya. Ikut tadi tadi di depan. Oke, ini tutup aja nih. Iya, oke tutup aja Kak. Oh, keluar ya Kak, izin keluar ya. Dadah. Dadah.